Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya murid-murid kelas 1? Semoga murid-murid kelas 1 selalu dapat kesehatan. Semoga murid-murid kelas 1 selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun kelas 1 berada. Oke, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kepada murid-murid kelas 1 karena telah mau belajar kembali bersama Ibu di dalam pembelajaran yang nantinya akan kita bahas bersama-sama. Oke, oleh karena itu sebelum kita belajar, sebelum kita memasuki materi yang akan nanti kita dibahas, alangkah baiknya, alangkah senangnya teman-teman dan Ibu akan membuat tepukan semangat agar teman-teman selalu semangat dalam belajarnya. Oleh karena itu, mari kita tepuk semangat bareng-bareng. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah. Semoga teman-teman selalu semangat belajarnya maupun dari hal apapun itu. Semoga teman-teman selalu semangat dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga apa-apa yang kita kerjakan bersama-sama Allah lindungi, Allah ridhoi dimanapun kita berada dan kapanpun teman-teman dan adik-adik dan murid kelas 1 bareng-bareng bersama ya. Amin. Oke ya, sebelumnya itu gimana sih kabarnya anak kelas 1, murid-murid kelas 1? Sehat? Wah, ternyata kalian pada sehat. Ibu sangat senang. Oleh karena itu sebelumnya Ibu mau memperkenalkan diri. Perkenalkan diri ya teman-teman. Nama Ibu Fazlina Nazah Husnul Khatimah dan Ibu di sini sebelumnya akan mengajarkan dan membahaskan tematik yang akan nanti kita bahas bersama-sama. Oleh karena itu, murid-murid kelas 1, sebelumnya Ibu mau tanya nih, kita akan membahas tema berapa sih pelajaran yang nanti kita akan bahas? Tentunya kita akan membahas tema 4. Ya, betul, kita bakal membahas tema 4 bersama-sama. Dan oleh karena itu, kalau boleh tahu, di antara tema itu pasti ada subtema dong. Nah, Ibu mau tahu nih sebelumnya, subtemanya itu subtema berapa sih? Subtema berapa? Subtema 1 kah? Subtema 2 kah? Atau subtema 3? Yang jelas subtema berapa? Subtema 3. Ya, betul sekali. Hari ini kita akan mempelajari tema 4 dengan subtemanya 3. Dan oleh karena itu Ibu mau tahu nih, pembelajaran berapa sih teman-teman? Pembelajaran ke-1? Bener nggak sih? Oh, bener ya? Oke, ternyata benar nih teman-teman. Oleh karena itu kita akan membahas di buku tematik kelas 1, tema 4, subtema 3, pembelajaran 1 tentang pembahasan keluarga. Namun di sini subtemanya apa? Keluarga besarku. Oke teman-teman, sebelumnya Ibu mau tanya sih, arti keluarga dalam hidup teman-teman tuh seperti apa? Ayo, ada yang tahu? Oke, sebelumnya keluarga adalah suatu anggota yang memiliki ada ayah, ibu, kakek, nenek, paman, bibi, dan segala satu rukun yang mempunyai atau memiliki naungan agar supaya anak itu selalu merasa dirinya aman, nyaman, tentram di saat nantinya ketika anak itu merasa kesendirian. Karena keluarga adalah suatu rumah ya, suatu rumah kebersamaan antara anak tersebut dengan keluarganya. Oleh karena itu kita akan membahas tentang tema keluarga bersama-sama teman-teman. Jadi yuk kita simak tujuan pembelajaran kali ini tuh apa dan fungsinya apa, dan nantinya kita akan bahas tentang apa. Sebelumnya kita akan bahas di pelajaran selanjutnya.
Karena itu Ibu akan membahas tentang tujuan pembelajaran tersebut. Oke. Tujuan pembelajaran tersebut di sini ini Ibu mempunyai 3 kriteria. 3 kriterianya itu yang pertama, siswa mampu membaca teks yang ada nantinya dengan lancar dan dapat mengidentifikasikan anggota keluarga besar ya, satu demi satu dengan cara yang benar. Dan yang kedua, tujuan pembelajaran dari tematik kita ini, siswa dapat memasangkan gambar dan nama anggota keluarga besar dan mengisi tabel daftar keluarga di rumah dengan benar. Oleh karena itu ada lagi nih, tujuan pembelajaran dari tema anggota keluarga ini apa sih buat teman-teman? Yakni yang tentunya pastinya siswa dapat menentukan gagasan atau ide itu atau pikiran teman-teman tentang pembelajaran ini agar menjadi suatu objek untuk membuat karya 2 dimensi dengan teknik gambar yang benar. Oleh karena itu, mari kita akan memasuki pelajaran yang berada nantinya. Oke, oleh karena itu, mari kita buka pembelajaran buku tematik halaman 89 tentang keluarga Udin. Oke, teman-teman sendiri boleh buka di buku itu dan teman-teman sendiri boleh ngelihat gambar keluarganya Udin. Ibu mau tahu keluarga besar ya Udin itu ada siapa aja sih? Pastinya di situ ada siapa ya? Udin memiliki keluarga besar dan ada suatu kakek, nenek, paman, bibi, dan Udin juga dan memiliki sepupu maupun adiknya. Oke, oleh karena itu Ibu mau tanya nih satu-satu sama teman-teman, apa sih pengertian kakek? Apa sih pengertian nenek? Apa sih pengertian paman? Apa sih pengertian bibi dan selanjutnya? Siapa ya? Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak ya? Oke, alangkah baiknya sebelum itu Ibu mau kasih tahu nih sama teman-teman pengertian kakek. Kakek itu apa sih? Kakek itu adalah suatu ayah yang berasal dari ayah maupun ibu itu sendiri. Oleh karena itu, adapun pengertian nenek itu adalah orang tua dari ayah maupun ibu kita sendiri. Sedangkan paman adalah saudara laki-laki atau adik laki-laki dari ayah maupun ibu itu sendiri, teman-teman. Dan adapun yang ketiga nih anak-anak sekalian ya, yang ketiga itu ada yang namanya bibi. Bibi itu adalah saudara perempuan dari ayah ataupun ibu kita itu sendiri. Dan sepupu adalah anak atau anggota kita ya, anggota saudara kita atau saudara kita kecil yang berasal dari paman ataupun bibi itu sendiri. Oleh karenanya itu teman-teman sudah tahu ya apa pengertian kakek, nenek, paman, bibi dan lain-lainnya. Oke? Oleh karena itu kita akan membahas tentang pembelajaran selanjutnya. Oleh karena itu pembelajaran di sini ada tentang keluarga besar Udin. Ada fotonya. Apa sih maksud dari foto ini? Oke, maksud dari foto ini anak-anak, keluarga besar Udin sedang berkumpul. Di situ ada ayah, ada ibu, ada kakek, ada nenek, ada paman, ada bibi dan segalanya. Pertanyaan dari ibu, apakah keluargamu juga suka berkumpul seperti keluarga Udin? Jika sama dengan keluarga Udin, yuk mari kita berbagi cerita bersama temanmu dan gurumu di depan kelas. Karena kenapa sih harus di depan kelas ya Bu? Karena di depan kelas itu sangat membutuhkan atau menjadikan siswa itu sendiri berinteraksi kepada teman-teman. Yang tadinya malu menjadi pemberani, yang tadinya takut menjadi pintar berbicara. Oleh karena itu berinteraksi terhadap sesama atau orang lain pun sangatlah penting dalam hal apapun. Oleh karena itu mari kita pembelajarkan yang selanjutnya. Di situ di buku paket itu ada pasangkan gambar di samping dengan menggunakan nama keluarga besar
Udin. Ayo, di situ ada fotonya, ada gambar foto Udin, gambar foto ayah, ibu, kakek, nenek, paman dan bibi segala macam. Jadi kalian itu kayak menjodohkan. Nih Udin, ibu mau tanya, ini ada tulisan sama Udin. Di sini gambarnya yang mana kalau boleh tahu? Ya, betul, gambar Udin ada di gambar hijau. Jadi teman-teman tarik garis nama Udin ke gambarnya si Udin. Oleh karena itu kita lanjut sampai di bawahnya itu ya. Teman-teman terus mengisi dan memberitahu mana nama dan gambar yang benar terhadap gambar maupun tulisan itu sendiri. Oke, di sini ibu akan di sini ibu akan membahas tentang dua pertanyaan buat teman-teman. Yang pertama itu ada, apakah ada daerah untuk panggilan kakek dan nenek? Buat teman-teman pribadi, pasti setiap daerah memiliki atau mempunyai panggilan nenek sendiri, karena nenek dan kakek pun banyak ya. Maksudnya daerahnya, kalau di dalam bahasa Betawi ada nyak dan babe. Biasanya itu mereka umum untuk siapapun, tapi pada hakikatnya nyak dan babe bisa juga sama buat ibu, tapi kebanyakan kalau kakek dan nenek itu biasanya emak sama baba. Emak, baba, gitu kayak gitu bahasa kakek daerah Jakarta atau Betawinya. Dan yang kedua, ibu mau tanya nih sama teman-teman atau adik-adik atau murid-murid yang ada di sini. Tanyakan kepada temanmu, panggil kakek dan neneknya itu siapa, dan asal daerahnya itu mereka tuh kayak apa. Kalau Jawa biasanya dipanggil Mbah Putri, Mbah Kakung, Eyang Putri, Eyang Kakung biasanya untuk panggilan nenek atau kakek. Seperti itu ya teman-teman. Nanti teman-teman isi di daftar yang ada telah disebutkan di bawah ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya mungkin ibu sudah tahu, teman-teman sudah paham. Oleh karena itu kita masuk ke dalam silsilah keluarga besar. Apa sih pengertian silsilah keluarga besar teman-teman? Silsilah keluarga besar itu merupakan susunan keluarga atau susunan antara keluarga dari yang paling tua sampai muda. Kayak ada kakeknya Udin, neneknya Udin yang berasal dari ibu. Nih, semisalkan contoh, ibu mempunyai kakek Udin dan kakek Udin dari ibu Udin yang bernama siapa? Di situ teman-teman, Jamal. Nah, dan nenek Udin dari nenek nenek Udin dan ibunya itu Nani. Pasti mereka menikah dan pasti mempunyai anak. Dan anak itu mereka mempunyai 3. Di situ ada kakak ibunya Udin, adik perempuan ibunya Udin yang bernama Bibi Aisyah, kakaknya Paman Ismail, dan ibunya Udin yang bernama Fatimah. Nah, ini sudah mempunyai singkup keluarga dari keluarga besar silsilahnya ibunya Udin. Dan masuk lagi ke ayahnya Udin. Ayahnya Udin berasal dari sini, ada kakeknya Udin dari ayahnya yang bernama Kosasi. Terus neneknya Udin dari ayahnya Udin namanya Imas. Dan mereka itu mempunyai 3 anak. Ada ayah Udin, bibi Udin dari ayahnya Udin, dan suami bibinya Udin dari ayah. Ayahnya Udin namanya siapa? Rahmat di situ. Yang kedua siapa namanya? Nina. Ya, betul. Suami bibinya Udin namanya siapa di situ? Ranto. Nah, oleh karena itu ini udah secangkum nih silsilah keluarganya Udin. Pertanyaan dari ibu, kok bisa sih di situ ada Udin, sedangkan Udin dari mana? Ayo. Jadi di setiap silsilah itu memiliki keluarga Udin yang berbeda-beda. Ada keluarga dari ayah maupun keluarga dari ibu. Oleh karenanya itu, kenapa bisa terjadi adanya Udin dan kakaknya Udin? Jadi ibunya Udin yang bernama Ibunda Fatimah dan ayahnya Udin yang namanya Rahmat ini menikah dan mempunyai karunia anak 2 antara kakak Udin dan Udin yang bernama siapa? Mutiara. Oleh karena itu bibinya Udin dari ayahnya siapa namanya? Nina, dan pamannya siapa? Ranto menikah
mempunyai anak yang namanya Dita. Nah, kemudian itulah silsilah keluarganya Udin. Oleh karena itu, pasti kalian juga mempunyai silsilah kayak keluarga besar. Gak mungkin dong keluarga besar tiba-tiba, oh dia aku keluarganya ini. Tidak, mereka pasti mempunyai silsilah atau asal keluarga mereka masing-masing. Oleh karena itu kita lanjut ke bagian yang selanjutnya. Oke, selanjutnya ini ada soal yang nanti teman-teman tulis di buku tulis, dan ibu akan mengasihkan 4 soal. Yang pertama, ayah dari ayah atau ibu kita biasanya dipanggil apa sih di keluarga? Dan yang kedua, ibu dari ayah atau ibu kita biasanya dipanggil apa? Adik laki-laki dari ayah atau ibu kita biasanya dipanggil apa? Dan yang keempat, anak dari paman atau bibi kita biasanya dipanggil apa? Oleh karena itu, ini sudah ada kakek, nenek, paman, dan bibi. Oleh karena itu, yuk ceritakan pengalamanmu di depan kelasmu pada saat berkumpul bersama keluarga besarmu dan saudaramu. Oleh karena itu, nanti menceritakannya di depan teman-teman. Oke, selanjutnya kita amati gambar lukisan Udin. Nah, di sini Udin ternyata dia lagi menggambar keluarganya nih, teman-teman. Nah, keluarganya ini ada keluarganya Udin. Apakah nih ada pertanyaannya juga loh. Apakah nama panggilan mereka di keluarganya Udin? Ayo, siapa nih yang Udin gambar? Pasti mereka punya panggilan loh. Nah, yang kedua, apa kedudukan dalam keluarga? Kedudukannya ibarat kata mereka kayak bertempat seperti apa? Ada ayah, ada ibu. Mereka itu seperti apa? Ayah menjadi pemimpin keluarga, ibu menjadi apa? Pendamping dari keluarga. Oleh karena itu, Udin suka menggambar nih, teman-teman. Udin menggambar keluarganya. Udin memasang, kemudian dia sudah menggambar, gambarnya bagus ternyata, teman-teman. Oleh karena itu, Udin menggambar hasil gambarannya di dinding rumah. Namun, Udin menggambarnya dengan krayon. Ternyata gambar Udin sangat bagus ya, teman-teman. Pasti teman-teman sendiri juga pasti gak bagus loh punya gambar. Oleh karena itu, nantinya di pelajaran selanjutnya atau di pembahasan selanjutnya, ibu akan mengasih tahu apa nih bagian tubuh apa saja yang Udin gambar di gambar Udin di sini nih. Oleh karena itu, alat yang digunakan apa sih untuk menggambar? Nah, oleh karena itu, ibu akan memberitahukan kepada teman-teman untuk menggambar suatu gambar yang ada nantinya. Seperti nanti kan teman-teman mempunyai buku gambar. Nah, oleh karena itu ibu mentugaskan kepada teman-teman, gambarlah satu anggota keluarga teman-teman yang bagus, yang cantik, atau yang menarik di buku gambar kalian. Kemudian nanti kalian berada di menceritakan di depan teman-teman kalian, ini ibu saya bernama ini dan mempunyai seperti itu. Oleh karenanya itu, belajar kreatif, inovatif, interaktif itu sangatlah baik dan berguna buat diri kita maupun ide gagasan kita untuk nantinya. Oleh karena itu, teman-teman, setelah itu ibu akan memberikan tabel, yaitu kan warna yang digunakan, teman-teman tuh ada apa? Anggota keluarga yang digambar, warna yang digunakan, alat yang digunakan, boleh teman-teman isi nantinya di kolom ini. Oleh karena itu, nantinya teman-teman boleh membuat silsilah keluarga besar menggunakan pohon keluarga seperti yang nantinya ditunjukkan sebelumnya. Tempelkan fotonya jika ada, jika tidak bermasalah dengan silsilah, cuman hanya namanya saja. Oleh karena itu, contohnya sudah ada di belakang seperti ini, teman-teman. Kalau teman-teman tidak mau menggunakan foto namun hanya menggunakan nama seperti ini contohnya ya, teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih untuk pembelajaran saat kali ini. Mungkin ibu banyak kesalahan atau banyak kekurangan interaksi kepada teman-teman, mohon dimaafkan karena ibu masih mau belajar dan masih mempunyai kekurangan. Kurang dan lebihnya ibu mohon dimaafkan karena sebelumnya ibu hanya manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan. Karena ibu selalu pasti ada kesalahan dan kekurangannya, ibu mohon dimaafkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.